Pernahkah kalian berdiri di tepi pantai selatan Jawa, memandang ombak ganas yang seolah ingin menelan daratan? Di balik gemuruh ombak itu, tersimpan legenda tua yang tak pernah mati. Kisah tentang jalan pintas yang berlumuran darah. Kisah tentang mereka yang menukar kekekalan jiwa demi kilau emas yang fana. Ini adalah kisah tentang pesugihan Nyi Blorong. Mari kita mundur ke tahun 1990-an, di sebuah desa kecil yang tak jauh dari hiruk-pikuk kota. Hiduplah seorang pria bernama Satrio. Satrio sebenarnya adalah lelaki pekerja keras. Ia punya istri yang setia dan 2 anak yang masih kecil. Namun, nasib baik seolah enggan singgah di hidupnya. Usaha dagangnya bangkrut, ditipu oleh rekan kerjanya sendiri. Setiap malam, Satrio tidak bisa tidur. Bukan karena suara jangkrik atau dinginnya malam, tapi karena suara gedoran pintu dari para penagih utang yang datang silih berganti. Tatapan mata istrinya yang lelah dan tangisan anaknya yang meminta susu menjadi pisau yang mengiris-iris harga dirinya sebagai kepala keluarga. Di titik terendah itulah iman seseorang diuji. Dan Satrio, dia gagal dalam ujian itu. Seorang teman lama membisikkan sebuah solusi. Bukan solusi kerja keras, melainkan jalan pintas menuju sebuah gua keramat di pesisir selatan. Temuilah sang ratu ular, kata temannya. Mintalah pada Nyi Blorong. Dia tidak butuh ijazahmu, dia hanya butuh keberanianmu. Terbutakan oleh himpitan ekonomi, logika Satrio mati. Dengan sisa uang terakhir yang ia miliki, ia membeli ubarampe, bunga setaman, dupa, kain mori, dan ayam cemani. Ia berangkat membelah malam menuju tempat di mana manusia seharusnya tidak melangkah. Malam itu adalah Jumat Kliwon, langit gelap pekat tanpa bulan. Satrio dipandu seorang juru kunci tua memasuki mulut gua yang menganga lebar seperti mulut raksasa. Udara di dalam gua begitu lembab. Bau amis laut bercampur dengan wangi melati yang menusuk hidung membuat perut mual. Juru kunci itu menyuruh Satrio duduk bersila di atas batu datar, membakar kemenyan, dan merapalkan mantra pemanggil. Sunyi. Hanya ada suara tetesan air dari stalaktit gua. Tik, tik, tik. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam gua, mematikan api obor. Dalam kegelapan total itu, terdengar suara desisan yang mengerikan. Perlahan, sebuah cahaya kehijauan muncul. Dari balik kabut gaib itu, sosok itu hadir. Nyi Blorong. Wajahnya cantik luar biasa, Mbak Putri Keraton dengan mahkota berkilau. Tubuh bagian atasnya adalah wanita sempurna dengan kebaya hijau sutra. Namun, jangan melihat ke bawah, karena dari pinggang ke bawah, dia bukanlah manusia, melainkan seekor ular raksasa dengan sisik emas yang berkelincing setiap kali ia bergerak. Satrio gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Apa maumu, manusia? Suara itu lembut namun bergema, seolah datang dari segala arah. Dengan suara tercekat, Satrio mengutarakan keinginannya. Ia ingin kaya. Ia ingin hutangnya lunas. Ia ingin orang-orang yang menghinanya bertekuk lutut. Nyi Blorong tersenyum. Senyum yang indah namun mematikan. Aku akan kabulkan, katanya. Lihatlah sisiku. Sang ratu ular menggoyangkan ekor raksasanya. Kling, kling, kling. Puluhan sisik emas rontok dari tubuhnya dan jatuh ke lantai gua. Ajaibnya, saat menyentuh tanah, sisik itu berubah menjadi kepingan koin emas murni. Ambillah, perintah Nyi Blorong. Bawa pulang dan nikmati kejayaanmu. Tapi ingat Satrio, tidak ada yang gratis. Aku memberimu waktu 7 tahun. Nikmati kemewahanmu. Tapi tepat setelah 7 tahun berlalu, saat bulan purnama muncul di malam Kliwon, aku akan menjemputmu. Tubuhmu mungkin akan dikubur, tapi jiwamu akan menjadi milikku, menjadi tiang penyangga di istana gaibku selamanya. Tanpa berpikir panjang, Satrio menyanggupi. Baginya 7 tahun adalah waktu yang lama. Ia berpikir nanti bisa mencari orang pintar lain untuk membatalkan perjanjian. Dengan serakah, ia memunguti emas-emas itu dan pulang dengan tawa kemenangan. Benar saja, dalam hitungan bulan, hidup Satrio berubah drastis. Rumah gubuknya dirubuhkan.
diganti dengan istana megah bertingkat 2. Mobil mewah terparkir di garasi. Orang-orang kampung yang dulu meludah saat berpapasan dengannya kini menunduk hormat, memanggilnya Juragan Satrio. Ia melunasi semua hutang, membelikan perhiasan untuk istrinya dan menyekolahkan anak di tempat terbaik. Satrio merasa ia telah menang melawan takdir. Ia merasa menjadi raja. Namun, ada harga yang harus dibayar. Satrio berubah. Ia menjadi pemarah, kikir dan sombong. Dan yang paling mengerikan adalah perubahan fisiknya. Setiap malam menjelang tidur, Satrio merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kulitnya perlahan mengering dan mengelupas, meninggalkan bekas seperti pola sisik ular samar-samar. Matanya yang dulu hangat, kini menjadi tajam dan dingin, dengan pupil yang kadang terlihat memanjang vertikal. Tahun demi tahun berlalu, kekayaannya makin melimpah tapi jiwanya makin tersiksa. Istrinya sering mendapatkan Satrio makan daging mentah di dapur saat tengah malam, dengan tatapan kosong seperti hewan buas. Waktu berjalan tanpa mengampun, hingga tibalah malam yang dijanjikan. Genap 7 tahun dari perjanjian itu. Malam itu hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Satrio mengurung diri di kamarnya. Ia ketakutan. Ia sudah memanggil puluhan dukun dan kiai untuk melindunginya, tapi tak ada satupun yang sanggup menahan janji darah itu. Dari luar kamar, istri dan anak-anaknya mendengar jeritan Satrio. Jeritan yang bukan seperti suara manusia, melainkan laungan kesakitan yang menyeluhkan. "Tolong, panas, jangan bawa aku, ampun!" Pintu kamar didobrak. Pemandangan di dalamnya membuat siapa saja yang melihatnya akan trauma seumur hidup. Satrio tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku melengkung ke belakang dalam posisi yang tidak wajar. Kulitnya menghitam dan bersisik tebal. Mulutnya menganga lebar, matanya melotot menatap langit-langit kamar seolah melihat sesuatu yang mengerikan datang menjemputnya. Nafasnya berhenti. Satrio telah pergi. Orang-orang berkata ia mati karena serangan jantung. Tapi mereka yang paham tahu kebenarannya. Di alam sana, jiwa Satrio sedang ditarik paksa, diseret melewati lorong gelap menuju laut selatan. Di sana, ia tidak akan beristirahat dengan tenang. Ia akan berdiri tegak, kaku, menahan beban berat istana gaib, menjadi budak abadi sang ratu ular, menyesali keputusan sesaat yang ia buat 7 tahun lalu. Sahabat sekalian, kisah Satrio adalah sebuah cermin retak bagi kita semua. Di era modern ini, godaan Nyi Blorong mungkin tidak lagi berwujud ular raksasa di dalam gua. Ia bermetamorfosis menjadi godaan judi online, pinjaman ilegal, penipuan investasi atau korupsi. Bentuknya berbeda, tapi esensinya sama, yaitu keinginan untuk kaya secara instan tanpa kerja keras. Pesan moral dari kisah ini sangatlah jelas dan tegas. Jangan pernah tergiur dengan kenikmatan sesaat yang menjanjikan jalan pintas. Ingatlah, rezeki yang berkah itu ibarat air yang mengalir tenang. Ia menghidupi dan menyejukkan. Sedangkan harta dari jalan yang salah ibarat air bah. Ia datang dengan cepat dan melimpah, tapi ia juga akan menghancurkan dan menenggelamkan si pemiliknya. Kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tenang kita saat menikmatinya. Tidur nyenyak di atas tikar dengan hati yang bersih jauh lebih berharga daripada tidur di ranjang emas namun dihantui ketakutan dan dosa. Bekerjalah dengan jujur, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan bersyukurlah atas apa yang ada. Karena sesungguhnya tidak ada kekayaan yang layak ditukar dengan keselamatan jiwa dan kebahagiaan keluarga kita. Demikianlah kisah pesugihan Nyi Blorong. Mungkin berbeda dengan versi lain yang sudah teman-teman ketahui, tapi intinya sama, bahwa segala yang diinstankan pasti mengandung resiko.